Bab 1561, Pilihan Zhang Tai. Sulit dikatakan ketika seorang dominator divine yang telah kehilangan kekuatan tempurnya bertarung melawan dua boas aneh yang bisa menyamai ksatria surgawi. Selama pertarungan, jika ada orang yang mengacaukannya, bukan tidak mungkin dia jatuh. Meskipun dua ksatria surgawi yang datang ke sini dengan masalah besar tidak sepenuhnya menargetkan pada Zhang Tai. Selama lebih dari 10.000 ksatria biasa di pihak Zhang Tai terlibat dalam pertarungan seperti itu, mereka pasti akan menderita kerugian besar tentunya. Para ksatria sekte top bisa membentuk formasi pertempuran diam-diam dan terkoordinasi yang tidak pernah bisa ditandingi oleh para ksatria biasa yang tidak didukung oleh sekte top. Jika kedua boa bergegas ke kamp mereka, ksatria sekte top mungkin melarikan diri dengan mudah. Namun, pengingat mungkin berada dalam situasi yang menyedihkan. Demikian pula ketika beberapa orang biasa dikejar oleh dua harimau, mereka tidak perlu berlari lebih cepat dari harimau, alih-alih, mereka hanya perlu berlari lebih cepat dari pasangannya. Itu mungkin bagaimana Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon pikirkan. Selama kedua orang itu tidak menghadapi kedua boas sendirian, mereka mengira situasi yang dihadapi mereka akan lebih baik atau kurang lebih walaupun banyak orang terbunuh. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Zhang Tai oleh kedua boa dalam kekacauan. Zhang Tai tidak menganggap dirinya sebagai orang yang sangat mulia. Namun, ia masih memiliki garis bawah dalam banyak aspek. Meskipun menjadi erotis, dia tidak memaksa wanita untuk bercinta dengannya. Dia tidak akan pernah menggertak yang lemah. Meskipun dia menyukai uang, dia tidak mengambil uang kotor. Meskipun ia tidak berpikiran luas, ia tidak pernah berpikiran sempit. Meskipun dia khawatir tentang keluarganya, dia tidak bermaksud menyakiti siapapun untuk keluarganya. Dalam banyak kasus, dia akan berpikir dengan hati-hati sebelum menyelamatkan orang-orang seperti yang dia lakukan di Sungai Weishui. Dia tidak akan pernah bergegas maju dengan mengorbankan hidupnya. Ambil momen ini sebagai contoh, Zhang Tai tidak cukup hebat untuk mengorbankan dirinya untuk orang-orang aneh ini. Namun, setidaknya Zhang Tai akan memberi mereka bantuan dalam kemampuannya jika ada lebih banyak korban. Zhang Tai juga tidak akan mengorbankan orang-orang ini untuk dirinya sendiri. Tidak peduli apa, orang-orang ini semua adalah ksatria manusia, elit di antara manusia dan sumber kepercayaan manusia terhadap setan. Mereka di sini hanya untuk harta, meskipun beberapa dari mereka sangat kejam dan licik. Namun, di mata Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon, para ksatria manusia dari negara Taixia ini bahkan Zhang Tai bisa mati kapan saja. Mereka akan langsung melakukannya jika mereka bisa membunuh Zhang Tai di sini. Sebagai kekuatan, mereka sombong, suram dan egois. Menonton Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon terbang ke arahnya, niat membunuh muncul di hati Zhang Tai. Hanya setelah beberapa saat, Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon telah tiba di sana dan bertemu dengan ksatria dari sekte mereka sendiri, diikuti oleh kedua boa. Banyak ksatria di pihak Zhang Tai mulai berseru ketika kedua boa mendekati mereka, "Boas, boas akan datang, cepat, lari." Menghadapi kedua boa, para ksatria yang baru saja membentuk formasi pertempuran buru-buru menghindar. Akibatnya, formasi pertempuran terus-menerus runtuh. Selain ksatria surgawi, yang berani menantang kedua boa yang menakutkan. Menyaksikan kedua boas mendekati mereka, yang akan menyebabkan banyak korban segera, Bai Suxian tidak tahan bertanya pada Zhang Tai. Apa yang harus kita lakukan? Setelah melemparkan tombak lain dan menghancurkan seorang pejuang boneka di kejauhan, Zhang Tai segera membuat keputusan. Apakah kamu percaya padaku?
Tanya Zhang Tai. Bai Suxian mengangguk dengan paksa, menarik tangannya. Zhang Tai langsung bergegas menuju kedua boa. Menyaksikan Zhang Tai dan Bai Suxian terbang keluar dari formasi pertempuran hebat menuju kedua boa, semua orang tercengang ketika mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Zhang Tai. Menghadapi dua boas perusak yang bisa menyamai ksatria surgawi, Bai Suxian terus-menerus menyuntikkan energi spiritual ke tubuh Zhang Tai ketika dia dengan kuat memegang tangannya tanpa panik. Dalam hal ini, Bai Suxian sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Zhang Tai tanpa keberatan. Zhang Tai kemudian berhenti di lokasi yang mencolok. Menyaksikan dua boas perusak, ia membuka mulutnya menggunakan energi spiritualnya saat kata-katanya menyebar ke seluruh ruang dengan gemuruh. Nenek moyang Great Wilderness Sect, tolong terima busur saya. Zhang Tai berkata sambil membungkuk ke arah kehampaan. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua ksatria yang bertarung dengan binatang boneka dan bersiap untuk bertarung dengan kedua boa itu terpaku. Apa yang Immortal Qianji lakukan? Apakah dia membuat pertunjukan atau bermimpi? Apakah ada yang hidup dari sekte rimba besar? Mungkin. Dia salah mengira kedua boas sebagai leluhur Great Wilderness Sect, itu terlalu konyol. Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang ketika mereka melihat Zhang Tai membungkuk ke arah kehampaan. Namun, Zhang Tai hanya melihat sekeliling dengan mata yang cemerlang seolah-olah dia belum melihat dua boa yang merusak. Sambil melempar keluar, dia berkata dengan keras, sebagian besar ksatria hanya untuk harta dan buku-buku rahasia Great Wilderness Sect, kita tidak pernah bermaksud menyinggung Great Wilderness Sect. Karena Great Wilderness Sect dianggap telah dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu, kami tidak percaya bahwa ada murid yang hidup dari sekte ini. Oleh karena itu, banyak ksatria berpikir barang-barang di sini tidak memiliki pemilik. Seperti dalam perang suci, setan membunuh makhluk hidup di luar. Leluhur, tolong maafkan kami dan jangan bunuh kami. Tolong tinggalkan aura untuk negara Taixia dan manusia. Setelah Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, dua boas perusak sudah mendekatinya ketika mereka banyak membuka mulut berdarah mereka. Mengubah wajah Bai Runshan dan Immortal Deyang segera saat mereka berseru serempak, hati-hati, mengepalkan tangan Zhang Tai, telapak tangan Bai Suxian berkeringat. Menghadapi mulut hampa yang merusak, Bai Suxian sangat takut sehingga dia langsung menutup matanya. Namun, Zhang Tai masih mengawasi kedua boas dengan tenang tanpa berkedip. Dia bahkan tidak bermaksud menghindar. Dalam sepersekian detik, kedua boa telah datang ke depan Zhang Tai ketika ki destruktif mereka yang menusuk hampir menyentuh Zhang Tai dan Bai Suxian. Bab 1562, Ksatria Sage tingkat besar dari Sekte Gurun Besar. Menyaksikan dua boas perusak mendekati mereka dengan mulut besar, suram, tidak hanya Bai Suxian, bahkan orang-orang di kejauhan mengeluarkan keringat untuk Zhang Tai. Namun, Zhang Tai hanya menyaksikan dua boas perusak dengan tenang dengan senyum tipis sambil tetap diam. Ketika kedua boa perusak itu berjarak beberapa meter dari Zhang Tai, mulut mereka tiba-tiba menutup ketika mereka menyerbu Zhang Tai dan Bai Suxian di sudut-sudut pakaian mereka. Menyebabkan Longwet Bai Suxian terbang di udara. Setelah bergegas melewati Zhang Tai dan Bai Suxian, dua boas perusak berbalik dan terbang kembali. Alih-alih menyerang Zhang Tai lagi, mereka mulai mengelilingi Zhang Tai. Pada saat yang sama, ribuan boneka binatang yang bertarung dengan para ksatria manusia itu juga menghentikan serangan mereka. Sebaliknya, mereka hanya berputar-putar di sekitar para ksatria manusia itu, meninggalkan ruang yang dipenuhi dengan segudang ki pertempuran. Tenang dalam sepersekian detik, semua orang terpana. Aduh!
Desah jauh tiba-tiba muncul di lantai 2 Dongtian, yang, meskipun tidak keras, sangat jelas di telinga masing-masing ksatria manusia. Ksatria biasa bingung sementara para ksatria surgawi saat ini mengubah wajah mereka dengan sangat. Sebagai ksatria surgawi, mereka bisa langsung merasakan kekuatan yang dibawa oleh napas ini. Dalam desahan ini, sosok yang sama fantastisnya dengan yang berada di bawah kuas pelukis dan terlihat seperti di mimpi perlahan-lahan muncul di dekat kubah di atas kepala mereka. Mengingat penampilan orang asing itu, ia hampir berusia 30-an atau 40-an, namun, rambutnya telah memutih sepenuhnya. Selain itu, dia berbau sangat tua. Dia melihat ke bawah pada semua ksatria manusia saat ini tanpa belas kasihan di mata. Sebaliknya, hanya api dingin yang melompat di matanya. Adapun Zhang Tai, ki-nya cukup kuat, yang setidaknya jauh lebih kuat daripada Raja Abis dan Zuo Qiu Mingyu. Saat dia muncul, ki-nya telah memenuhi seluruh ruang yang sama cemerlang dan terlarangnya seperti matahari yang panas dalam gelap. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah seorang ksatria tingkat bijak yang kuat. Saat dia muncul, dua boas perusak yang bertarung dengan para ksatria surga sekarang telah terbang ke arahnya. Hanya dengan menggerakkan satu langkah, dia menghilang dari tempat dia berdiri dan sampai ke kepala boa emas seolah-olah tidak ada ruang sama sekali baginya. Mengitari boa perak, dia seperti dewa turun ke sana sementara medan ki yang kuat membuat seluruh ruang hening. Semua orang di ruang termasuk Zhang Tai terpaku pada orang asing itu. Saya tidak membayangkan bahwa seseorang di antara Anda masih bisa menemukan saya dan memanggil saya leluhur bahkan setelah sekte wilderness besar telah dimusnahkan selama bertahun-tahun. Berdiri di kepala boa emas orang asing itu melirik Zhang Tai. Saat Zhang Tai menatap lurus ke matanya, Zhang Tai merasakan menara semua roh di benaknya melompat tiba-tiba. Dengan suara berdengung di benaknya, Zhang Tai merasakan kepalanya mati rasa sementara tubuh menara semua roh di bawah 16 lantai mengeluarkan cahaya dan banyak anjing hutan besar yang berputar cepat di menara. FCK, Zhang Tai bersumpah di dalam ketika dia segera menyadari bahwa itu adalah resonansi yang dibawa oleh metode rahasia yang sama. Perubahan mendadak menara semua roh Zhang Tai mengingatkan Zhang Tai bahwa rahasia bahwa dia berkultivasi Great Wilderness Sutra telah diketahui oleh orang itu. Selain itu, orang itu pasti telah mencapai beberapa level lebih tinggi dari Zhang Tai Sutra Hutan Rimba Besar. Dia mungkin sudah mencapai di atas lantai 20. Kalau tidak, Zhang Tai tidak bisa merasakan ketegangan sebesar itu. Ketika Zhang Tai khawatir bahwa orang itu akan mengungkapkan rahasia ini kepada publik, orang itu segera menyipitkan matanya sebelum kembali normal. Ketika Anda memanggil saya leluhur, Anda dan perusahaan Anda bisa pergi dari sini dengan aman. Saya tidak akan membuat Anda malu. Orang itu memberitahu Zhang Tai ketika suaranya bergema di seluruh ruang. Terima kasih, leluhur. Zhang Tai menghela nafas saat dia berkata, menangkupkan tangannya ke arah orang asing itu. Setelah mendengar janji orang asing itu, Bai Suxian di sisi Zhang Tai, Immortal De Yang di kejauhan dan Bai Runshan segera menghela nafas. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Zhang Tai menemukan ksatria tingkat bijak ini. Itu benar-benar berita bagus bahwa mereka tidak harus melawan ksatria tingkat bijak yang tak terduga dalam perilo lingkungan kita. Setelah kelompok Zhang Tai menerima kabar baik, orang lain harus menghadapi mimpi buruk mereka, adapun kamu. Orang itu melirik para ksatria Tai Fatashi Sekte dan surga memegang pavilion saat dia menunjuk pedang langit dan Cloud Dragon langit, menambahkan, harus mati, setelah mendengar kata-katanya.
Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon mengubah wajah mereka sekaligus ketika semua ksatria di dekat kelompok Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion melarikan diri seperti menghindari teror semata-mata karena takut terlibat. Dalam sepersekian detik, dua kelompok ksatria Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion diisolasi saat mereka berdiri sendirian di udara. Kamu siapa? Beraninya kau begitu sombong di depan Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion? Apa semuanya ada di sini, jebakanmu? Pedang surgawi bertanya dengan keras. Dengan latar belakang sekte fantasi Taiyi, pedang surgawi tidak takut bahkan pada ksatria tingkat bijak pada saat ini. Dua boa aneh telah membunuh banyak murid sekte kami. Anda harus memberi kami penjelasan. Penjelasan. Orang itu tertawa terbahak-bahak, sengsara dan suram setelah melirik pedang surgawi dan Cloud Dragon surgawi, menjawab. Jika saya harus memberi Anda penjelasan setelah membunuh beberapa murid Anda, mengapa Anda tidak memberi kami sebuah penjelasan ketika kamu bergandengan tangan untuk memusnahkan sekte gurun besar dengan membunuh banyak tetua dan murid kita? Menyebabkan darah mereka mengalir ke sungai? Apa yang kamu bicarakan? Jangan menjebak kami! Celestial Cloud Dragon mendesak dengan keras. Aku membingkaimu. Orang itu menyaksikan Celestial Cloud Dragon sambil melanjutkan. Malam itu, kalian berdua hanyalah para ksatria bayangan dengan pakaian dan topeng hitam. Meskipun saya tidak bisa mengenali penampilan Anda, saya ingat fitur pertempuran Ki Anda. Saat Anda meluncurkan serangan, saya sudah mengenali Anda. Kata orang itu ketika dia tiba-tiba mengungkapkan senyum yang sangat dingin. Saya tahu Anda menginginkan sutra hutan belantara besar, namun Anda mungkin belum menyadari bahwa saya secara khusus menyiapkan perangkap ini untuk Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya tahu selama ada berita tentang Great Wilderness Sulra, mereka yang memusnahkan Great Wilderness Sect dan tidak mendapatkan Great Wilderness Silk harus bergegas ke sana. Sekarang, lihat, Anda semua pernah ke sini. Sekte fantasi Taiyi dan surga memegang sekte, sangat bagus, sangat bagus. Setelah mendengar kata-katanya, semua ksatria di sekitarnya menjadi astir dan terbuka. Kasus pemusnahan sekte Wilderness besar mengejutkan seluruh negara Taixia waktu itu dan telah menjadi salah satu kasus kriminal tertunda terbesar di negara Taixia selama 100 tahun terakhir. Tak satu pun dari para ksatria di sini yang bisa membayangkan bahwa kasus kriminal yang tertunda ini dapat sepenuhnya terekspos ke publik hari ini. Sekte hutan rimba besar telah lenyap selama puluhan tahun. Pada saat itu, semua anggota Great Wilderness Sekte telah terbunuh. Mengapa Anda menyamar sebagai pengingat Great Wilderness Sect untuk membingkai Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion? Celestial Swords membantah karena ia tidak mengakui adanya relevansi antara Great Wilderness Sect dan Taiyi Fantasy Sect. Pada malam ketika Great Wilderness Sekte dimusnahkan, saya baru saja menguasai keterampilan inkarnasi dan berkultivasi di tempat tersembunyi sebagai seekor burung. Saya sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Karena itu, saya lupa menghadiri konferensi. Ketika Anda melakukan Holokeus, saya hanya bisa menonton tanpa daya. Sudah terlambat bagi Anda untuk membuat penjelasan hari ini, orang itu berkata ketika dia mencemooh Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon. Apakah Anda menghubungi ksatria tingkat bijak di sekte Anda dan mendesak mereka untuk datang ke sini secepat mungkin? Tidak ada gunanya bahkan jika mereka bisa tiba di sini dalam waktu singkat. Dongtian Great Wilderness Sekte ini adalah harta yang sangat kuno yang portalnya hampir tidak bisa dilanggar dari luar begitu ditutup. Saya akan mengambil beberapa minat hari ini,
menggunakan hidup Anda untuk menghibur roh-roh anggota sekte Wilderness besar nantinya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, orang itu segera dibebankan pada Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon. Ketika orang itu menyerang mereka, sinar lampu hijau membentang di belakangnya. Setelah bergegas ke langit, sinar cahaya memanjang lebih dari 60 mil di langit seperti tirai surgawi. Setelah itu, ia jatuh seperti panci besar terbalik. Dalam sekejap mata, itu sepenuhnya menutupi pedang Celestial dan Celestial Cloud Dragon, Ranak Satria tingkat Sage, Immortal Deyang yang sudah datang ke Zhang Tai. Tagar sisi 8217 berseru sementara yang lain yang melihat para ksatria begitu ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri sejauh mungkin seperti bebek yang diusir. Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building telah datang ke sisi Zhang Tai ketika mereka menemukan semua ksatria dari Tai Yi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion dilindungi oleh kerajaan. Itu apa yang harus kita lakukan sekarang? Celestial Wood Building bertanya kepada Zhang Tai dan Celestial Treasure Flame diam-diam. Kami tidak yakin apakah orang itu adalah teman kita atau tidak. Apakah dia akan? Zhang Tai tahu apa yang akan dikatakan Celestial Wood Building. Karena itu, dia memotongnya. Surga, apakah Anda melihat dua boa terbang di luar dunia? Bahkan jika kalian berdua bergegas ke sana, yang kamu inginkan bertengkar dengan dua ular atau terlibat sendiri dalam dunia ksatria tingkat bijak itu. Zhang Tai menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah balas dendam antara Great Wilderness Sect dan mereka. Apakah Anda ingin terlibat? Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building tetap diam. Menonton Celestial Swords dan Celestial Cloud Dragon ditutupi di dunia. Meskipun itu tidak tepat baginya untuk senang dengan kemalangan mereka, Zhang Tai masih ingin tertawa terbahak-bahak. Kali ini, jika orang itu tidak bermaksud melawan mereka, Zhang Tai juga tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup di sini. Situasi saat ini adalah yang terbaik untuk Zhang Tai. Seperti kata pepatah lama Hua, siapapun yang memasuki dunia sekuler harus membayarnya cepat atau lambat. Yang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dunia, namun, Zhang Tai menyipitkan matanya dengan bunga lotus yang menjulang di dalam, memantulkan semua yang ada di dunia ke matanya. Berada di Dongtian Great Wilderness Sekte, Ranak Ksatria tingkat bijak penuh dengan pegunungan hijau. Semua ksatria dari Tai Yi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Tanpa sadar, semua orang di dalam dunia tampaknya telah kehilangan kemampuan terbang mereka termasuk dua ksatria surgawi sementara berbagai binatang buas mengalir ke arah mereka. Dalam sepersekian detik, semua ksatria di bawah dua ksatria surgawi dari Tai Yi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion telah dikepung sementara dunia penuh dengan darah dan daging terbang. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai telah melihat Cloud Dragon gambar virtual Celestial Cloud Dragon berjuang untuk terbang. Namun, sebelum terbang, naga di awan itu telah direbut oleh kera raksasa setinggi 1000 meter sebelum dicabik-cabik. Saat gambar virtual itu runtuh, Celestial Cloud Dragon telah mematahkan satu tangan saat dia memuntahkan darah ke seluruh tubuh. Sebelum dia menjerit sedih, dia telah diinjak-injak oleh kera raksasa. Dengan gempa bumi, tubuh gemuk Cloud Dragon Celestial langsung meledak menjadi kabut darah dan daging seperti balon yang muncul. Motherfucker, itu terlalu kejam dan berdarah. Pembantaian di bidang ksatria tingkat bijak terlalu mengejutkan bahkan ksatria surgawi seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Menjadi sangat berbeda dari pertarungan Han Zhengfang di alam semi bijak Meng Xidao yang dilihat Zhang Tai di Bukit Xuanyuan, pertarungan ini benar-benar sepihak.
Akibatnya, Zhang Tai tidak bisa menahan ludahnya dengan paksa. "Mengapa kamu di sini?" Mendengar harem dingin bermusuhan Bai Suxian, Zhang Tai melihat Fang Xingyi terbang ke sini dengan tampilan pucat. "Kamu berutang padaku. Saya bertemu Anda di Bukit Xuan Yuan ketika kekacauan terjadi. Saya yakin Han Zhengfang dan kedua putranya dibunuh oleh Anda. Jangan menyangkalnya. Saya tidak menyebutkannya kepada orang lain, bahkan tuan saya. Karena itu, kamu harus membawaku pergi hari ini." Fang Xingyi langsung mengatakannya pada Zhang Tai, mengabaikan Bai Suxian. "Betapa payah utang King. Tapi wanita ini benar-benar sesuatu." Zhang Tai memperhatikan Fang Xingyi dengan tenang. "Aku wanita Tuan Guangnan. Jika saya mati di sini atau dihina, apakah mansion Tuan Guangnan akan merasa mulia?" Fang Xingyi membuka mulutnya ketika dia memberitahu Bai Runshan dan Bai Suxian, yang memaksa Bai Suxian yang akan mengatakan sesuatu, untuk menutup mulutnya. Akibatnya, Bai Suxian hanya bisa menatap Fang Xingyi. Bai Runshan melirik Zhang Tai seolah-olah dia tidak ingin Fang Xingyi mati di sini juga. Situasi saat ini di sini terlalu berbahaya. Jika Fang Xingyi berbaur dengan anggota lain dari pavilion Qionglo, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pergi dari sini hidup-hidup. Mulai sekarang, jangan bicara atau pindahi di sisiku. Jika Anda berani menimbulkan masalah bagi saya tidak peduli siapa suami Anda karena ayah ini akan memperkosa sebelum membunuh Anda." Zhang Tai melotot ke Fang Xingyi saat dia memperingatkannya. Fang Xingyi mengangguk saat dia berdiri masih tidak jauh dari Zhang Tai dengan tenang. Zhang Tai kemudian terpaku pada ranah ksatria tingkat bijak lagi. Hanya setelah beberapa saat, hanya ada kurang dari 5 orang yang hidup di dunia ksatria bijak tingkat. "Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, tetapi Lord Guangnan tidak pernah tidur dengan saya sama sekali. Saya hanya menjalankan tugas saya di sisinya." Suara Fang Xingyi memasuki telinga Zhang Tai, menyebabkan jantung Zhang Tai berdetak kencang. Zhang Tai kemudian berbalik dan meliriknya. Fang Xingyi juga menatap lurus ke matanya. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Apa maksudnya? Bab 1563, Karma. Hanya setelah beberapa menit, ketika tirai lampu hijau tersebar di depan mereka, Celestial Cloud Dragon wakil kepala Heavens Holding Pavilion, Celestial Swords wakil kepala sekte fantasi Taiyi dan ratusan ksatria yang mengikuti mereka di sini termasuk beberapa ksatria bayangan telah musnah. Dalam hal ini, semua orang sudah lama lupa untuk mengeksplorasi harta karun, alih-alih, mereka hanya memikirkan cara bertahan hidup sendiri. Semua orang tahu bahwa mereka mendapat masalah besar kali ini. Selama ratusan tahun, sekte-sekte top seperti Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Ketika alkemis iblis Zhao Yuan yang terkenal di dunia menyapu kota Mojiang di provinsi Songzhou, Taiyi Fantasy Sekte hanya kehilangan satu wakil kepala tingkat ksatria surgawi sementara Pavilion Holding Surga hanya kehilangan satu kepala junior dan 5 ksatria biasa. Sebaliknya, kali ini, tidak termasuk Celestial Reflecting Moons dari Qionglo Pavilion, Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion masing-masing kehilangan lebih dari 100 ksatria. Termasuk ksatria surgawi, ksatria bayangan, ksatria bumi dan ksatria besi hitam. Meskipun menjadi anggota dari 6 sekte teratas, Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion masih menderita kerugian besar kali ini. Sejak saat itu, 2 sekte teratas tidak akan pernah berhenti sampai mereka membunuh pelakunya.
Zhang Tai baru saja menyaksikan seluruh proses pemusnahan band-band Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion. Setelah kematian Celestial Cloud Dragon, Celestial Swords hampir dipenggal oleh kera raksasa dengan memegang anggota tubuhnya. Menonton adegan ini, Zhang Tai hanya bisa menghela nafas dalam. Begitulah caranya karma. Tidak peduli bagaimana pedang surgawi dan Cloud Dragon surga menyangkal, Zhang Tai tahu bahwa kedua orang pantas mati. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa bertahan dari pemusnahan yang menghadapi sekte wilderness besar dan mempromosikan keksatria tingkat bijak. Penemuan Dongtian Great Wilderness sekte ini benar-benar sebuah jebakan yang telah ditetapkan olehnya. Kekuatan kedua band itu benar-benar hebat jika mereka bisa bergabung dalam pertempuran di Sungai Weishui karena mereka bisa menyelamatkan banyak orang di sana. Mereka bahkan dapat menikmati kehormatan besar setelah kematian. Sebaliknya, mereka semua mati di sini dalam diam-diam seperti anjing liar yang tidak memiliki martabat atau keuntungan. Selain digunakan sebagai bahan untuk topik orang, mereka benar-benar tidak berharga. Sayang sekali, setelah membunuh begitu banyak orang dari Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion di ranah ksatria tingkat bijaknya, orang itu masih berdiri di udara. Menatap kedalaman kubah seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu atau memikirkan sesuatu. Dia tampak kesepian dan berpengalaman sementara dua ular perusak itu berputar-putar di sekitarnya. Hampir semua orang yang hidup di Dongtian menahan napas saat mereka membuka mata, jantung berdebar kencang dan merasa haus. Saat itu, sebuah suara muncul di benak Zhang Tai melalui menara semua rohnya, di mana kamu belajar dari Great Wilderness Sutra? Itu adalah suara ksatria tingkat bijak dari sekte wilderness besar. Ini adalah teknik rahasia untuk orang yang dikultivasikan sutra wilderness besar untuk menyampaikan pesan. Melalui metode ini, orang-orang yang telah membentuk menara semua roh di lautan pikiran mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak tertentu. Itu lebih rahasia dan lebih aman daripada mentransmisikan suara melalui pertempuran Qi. Sejak Zhang Tai mulai kultivasi Great Wilderness Sutra, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai merasakan teknik rahasia ini. Sebelumnya, tidak mungkin bagi Zhang Tai untuk berkomunikasi dengan orang-orang menggunakan teknik rahasia ini bahkan jika dia mau. Sebelumnya, saya diburu oleh orang-orang di hutan belantara es dan salju di utara benua Wei dan memasuki sebuah lembah yang dalam. Untungnya, saya mendapat Great Wilderness Sutra di lembah yang dalam itu. Saya bahkan melihat kerangka leluhur Cloud Crane dan suratnya. Zhang Tai menjawab dengan jujur ketika dia melewati pesan melalui menara All Spirit, Cloud Crane. Cloud Crane juga tidak mati, orang itu berseru karena sedikit kegembiraan saat suaranya memasuki lautan pikiran Zhang Tai. Ya, Forbir Cloud Crane tidak mati pada saat itu. Dia baru saja melarikan diri ke hutan belantara sutra hutan rimba besar. Dia menemukan sarang tikus bermutasi di lembah itu dan ingin kultivasi mereka sehingga mereka dapat digunakan untuk memulihkan Great Wilderness Sect. Sayangnya, dia gagal sampai mati. Siapa lagi yang kamu berikan itu sutra rimba besar untuk selain Anda? Tidak ada orang lain. Dalam suratnya, Cloud Crane menyebutkan peristiwa pemusnahan sekte wilderness besar. Dia juga mengatakan kepada saya untuk tidak membocorkannya sutra hutan rimba besar kecuali jika diperlukan. Jika tidak, itu akan membawa saya masalah besar yang tidak diketahui. Karenanya, saya tidak memberi sutra hutan belantara bagi siapapun tahun ini. Bahkan mereka yang ada di pihak saya tidak tahu bahwa saya berkultivasi. Apakah Anda berpikir tentang memulihkan Great Wilderness Sect? Aku pernah melakukannya.
Namun, karena Anda telah membunuh wakil kepala dan begitu banyak ksatria dari Tai Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion, Anda sudah menyinggung mereka. Kecuali jika Anda dapat membersihkan sekte-sekte teratas dari negara Taixia. Tidak ada bedanya dengan menyinggung mereka lebih lanjut dan mencari kematian jika ada yang ingin memulihkan sekte hutan rimba yang besar pada saat ini. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Karena itu, saya abstain untuk memulihkan Great Wilderness Sect. Selain itu, saya sudah menjadi kepala sekte naga besi di Provinsi Yuzu. Ada banyak urusan yang harus saya selesaikan di Iron Dragon Sect. Saya tidak bisa mengembalikan sekte hutan rimba besar sendirian, Zhang Tai mengatakannya terus terang. Masuk akal bagimu untuk berpikir begitu. Namun, saya khawatir beberapa hal tidak bergantung pada Anda. Apa maksudmu, leluhur? Seperti kamu kultivasi Great Wilderness Sutra, Anda harus menjadi anggota Great Wilderness Sect. Karena hanya Anda dan saya di dunia ini yang telah menguasainya Great Wilderness Sutra, menurut aturan Great Wilderness Sect. Orang yang memilikinya Great Wilderness Sutra harus memikul tanggung jawab untuk peremajaan sekte wilderness besar. Karena Anda sudah menjadi kepala Great Wilderness Sect, jangan Anda berani berpikir untuk tidak memulihkan Great Wilderness Sect. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhang Tai bersumpah dengan kegilaan. Kalau begitu, bisakah aku memberi sutra wilderness besar kembali kepada Anda? Saya tidak menginginkannya. Ya, Anda bisa. Tetapi jika saya menjadi kepala Great Wilderness Sekte, saat Anda dikultivasikan sutra wilderness besar dan sudah menjadi ksatria, Anda harus menjadi yang lebih tua dari sekte wilderness besar dan mengikuti perintah saya. Apa-apaan ini? Zhang Tai menatap tajam. Meskipun dia menghela nafas tentang karma yang menghadap pedang surgawi dan langit surgawi, sekarang dia mendapatkan miliknya sendiri. Mereka yang berada di dunia sekuler harus membayarnya cepat atau lambat. Bab 1564, Kepala Baru Sekte Gurun Besar. Zhang Tai merasa seperti ditarik ke dalam organisasi penjualan piramida karena dia hanya bisa menanggung ketidakpuasannya. Nenek moyang, maksudmu aku sudah menjadi anggota Great Wilderness Sect apapun? Sejak kamu mulai kultivasi Great Wilderness Sutra, hubungan antara kamu dan Great Wilderness Sect telah diperbaiki. Oleh karena itu, Anda hanya memiliki dua pilihan. Untuk menjadi kepala sekte wilderness besar atau menjadi elder sekte wilderness besar. Tidak peduli mana judul yang Anda pilih, Anda harus berkontribusi pada peremajaan sekte wilderness besar. Bagaimana jika aku tidak menyukainya? Suara itu terdengar seperti ancaman murni. Jika demikian, saya akan memberitahu semua orang saat ini bahwa Anda telah dikultivasikan Great Wilderness Seal. Yang benar bagi Anda, jika saya ingin menjadi kepala sekte wilderness besar, apakah Anda akan menjadi yang lebih tua dari sekte wilderness besar? Ya, jika kamu adalah kepala Great Wilderness Sect. Tentu saja, aku akan menjadi Grand Elder dari Great Wilderness Sect. Apakah itu berarti kamu harus mengikuti perintahku? Itu jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu lebih hebat dariku dalam kekuatan pertempuran. Jika demikian, apa arti dari judul Kepala Great Wilderness Sect? Sebagai Kepala Great Wilderness Sect, Anda bisa menentukan segalanya tentang Great Wilderness Sect. Anda dapat memutuskan metode dan waktu pemulihan. Selain itu, saya bisa bernegosiasi dengan Anda tentang apapun tentang Great Wilderness Sect. Tapi itu tergantung kamu. Zhang Tai mengerti bahwa lawan telah menentukan untuk bergabung dengan Great Wilderness Sect, jika Zhang Tai tidak setuju.
Hubungan antara dia dan Sekte Wilderness Besar akan diperbaiki juga karena ksatria tingkat bijak ini akan mengungkapkan rahasia ini kepada publik. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya punya satu pilihan. Untuk memikul tanggung jawab berat memulihkan Great Wilderness Sekte secara sukarela atau dipaksa untuk memikul tanggung jawab berat ini oleh Bestart tua itu. Sedangkan untuk pilihan sebelumnya, dia masih memiliki kebebasan sampai tingkat tertentu. Adapun pilihan yang terakhir, ia akan benar-benar kehilangan kebebasannya. Ketika Zhang Tai memikirkannya, kata-kata orang itu membuat jantung Zhang Tai berdetak kencang. Jika Anda bisa menjadi kepala Great Wilderness Sect, saya bisa menyerahkan semua sumber daya di Dongtian ini kepada Anda. Karena Anda sudah membentuk menara semua roh, Anda harus tahu bahwa pola Dongtian ini sama dengan pola menara semua roh. Menara All Spirits memiliki 21 lantai. Sebaliknya, Dongtian ini memiliki 7 lantai, yang masing-masing mewakili 7 lantai teratas menara All Spirit. Ada total 28 menara waktu di Dongtian ini. Seluruh Dongtian adalah harta karun yang diciptakan pada zaman Far kuno, ini memiliki segudang fungsi luar biasa. Meskipun saya belum memasuki Dongtian dari Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion dan tidak tahu perbedaan antara kita dan mereka. Saya yakin bahwa Dongtian Sekte Hutan Rimba yang besar pasti dapat menyamai yang ada pada sekte teratas manapun yang ada. Selain itu, Dongitan ini jelas lebih aman daripada Dongtian lainnya. 28 Menara Waktu? Meskipun Zhang Tai sudah lama mendengar tentang legenda tentang Menara Waktu Great Wilderness Sekte, Zhang Tai masih dikejutkan oleh jumlah menara waktu di dalamnya. Maderf bermain 28 menara waktu. Itu terlalu gila. Saya merindukan menara waktu sehingga semua orang di sisi saya dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka secepat mungkin. Di sini mereka, 28, sangat perhatian. Pada saat itu, Zhang Tai mulai ragu bahwa dia ditakdirkan untuk terlibat dengan Sekte Wilderness Besar. Dia tidak percaya bahwa itu sangat tidak disengaja. Kanan. 1 menara waktu di lantai pertama, 2 di lantai 2, 3 di lantai 3 dan seterusnya. Segala sesuatu di Dongtian ini terkendali. Bahkan jika Dongtian ini terekspos, ksatria tingkat bijak hampir tidak bisa masuk ke dalam. Jika saya meninggalkan sumber daya yang begitu besar, saya pasti akan menjadi idiot. Selain itu, karena saya sudah lama tidak toleran tentang Imperial Alliance, jika saya tidak menjadi kepala sekte rimba-rimba besar, saya akan berbalik memusuhi mereka cepat atau lambat. Jika saya menjadi kepala Great Wilderness Sect, selain berbagai sumber daya yang kaya, saya juga akan mendapatkan banyak manfaat saat ini. Kenapa tidak? Wotopinya lebih. Zhang Tai yakin bahwa ksatria tingkat bijak tidak bisa membahayakannya. Bahkan jika dia menjadi kepala baru Sekte Wilderness Besar, selama dia memulihkan kekuatan bertarungnya dan dipromosikan menjadi ksatria surgawi, dia mungkin akan melampaui ksatria tingkat bijak ini dalam kekuasaan. Pada saat itu, semua yang ada di Great Wilderness Sect akan ditentukan oleh Zhang Tai secara substansial. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pada saat itu, bahkan jika Zhang Tai mengatakan kepada orang-orang dari Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion bahwa dia memiliki Great Wilderness Seal. Berani mereka mengambilnya atau menjebaknya? Setelah mempertimbangkan semua situasi, Zhang Tai segera mengambil keputusan. Tentu, saya akan menjadi kepala sekte rimba belantara. Namun, bagaimana Anda berencana untuk menghadapi situasi saat ini? Anda tidak ingin membunuh mereka semua. Jika demikian, Anda akan menyinggung terlalu banyak kekuatan.
Kemudian, semua ksatria di dunia akan menjadi musuh Great Wilderness Sect. Pada saat itu, sekte hutan rimba besar benar-benar akan menjadi tikus yang menyeberang jalan seperti iblis dan surga yang mencapai gereja dan nyaris tidak dapat mewujudkan pemulihannya. Karena kamu adalah kepala Great Wilderness Sect, kamu bisa menentukan segala sesuatu tentang sekte kami. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat cahaya melintas di benaknya, Zhang Tai langsung mendapat pendapat, bagaimana dengan ini? Mari kita buat pertunjukan di sini. Zhang Tai mengutarakan pikirannya, apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus saya lakukan, kemudian. Hebat! Itu kesepakatannya. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, pria itu telah setuju sebelum menghela nafas, jika mantan kepala Great Wilderness Sekte bisa begitu pintar. Bagaimana mungkin sekte kita memburuk ke situasi yang menyedihkan seperti itu? Sepertinya Anda yang tepat untuk naik tahta sekte Wilderness besar. Haha, terima kasih, leluhur. Oh, aku harus memanggilmu Elder. Bolehkah aku tahu namamu? Saya bermarga Si, secara harfiah Hyun Zong Si. Anda bisa memanggil saya Elder Si? Saat Zhang Tai dan Elder Si berkomunikasi satu sama lain melalui menara All Spirit, seluruh proses tidak diketahui publik. Meskipun tracer harta karun dan pembuatan kayu surgawi di sisi Zhang Tai belum menemukan kelainan tentang Zhang Tai, gelombang spiritual juga tidak ada di sekitarnya. Selain itu, seluruh proses komunikasi itu singkat, menjadi komunikasi tatap muka antara kesadaran ksatria, itu 100 kali lebih cepat daripada pembicaraan verbal. Mereka sebenarnya dapat bertukar banyak informasi dalam 1 detik. Oleh karena itu, seluruh proses hanya memakan waktu 5-6 detik meskipun isinya kaya dan menentukan. Yang lain di Dongtian mungkin tidak membayangkan bahwa Zhang Tai telah menjadi kepala baru dari sekte Wilderness besar setelah ksatria tingkat bijak dari sekte gurun besar menewaskan Celestial Cloud Dragon wakil kepala Heavens Holding Pavilion dan Celestial Swords wakil kepala Tai Fantasy Sekte selama beberapa detik. Bab 1565, Pertunjukan Super Hebat. Selama periode singkat ini, semua orang di Dongtian masih terbenam dalam goncangan yang disebabkan oleh kematian 2 ksatria surgawi karena mereka bahkan tidak berani bernapas dengan lancar. Namun, saat Yun Zongxi membuka mulutnya, seluruh ruang membeku seperti ditiup angin dingin. Setelah menyembunyikan wajahnya yang berpengalaman dan kesepian, Yun Zongxi melihat ke sekeliling pada para ksatria yang telah melarikan diri jauh, mengatakan, hanya 2 jenis orang yang bisa memasuki Dongtian Great Wilderness Sekte. Pertama, murid-murid dari sekte gurun besar. Kedua, mati. Anda sudah melihat bagaimana det itu. Oleh karena itu, Anda memiliki 3 menit untuk mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan sekte Wilderness besar. Melayani sekte Wilderness besar dan meremajakannya bersama dengan saya atau mati. Dekat setelah kata-kata Yun Zongxi, ki dari 2 ular perusak yang mengelilinginya langsung menjadi berbahaya ketika mereka membuka mulut besar mereka yang suram dan menjulurkan lidah mereka. Dalam cahaya yang cemerlang, ular boa berkembang sekali lagi. Pada saat yang sama, semua boneka yang baru saja tenang menjadi gelisah dan hidup kembali ketika mereka terbang di sekitar ksatria manusia dan siap untuk menyerang mereka. Dalam hal ini, sangat mungkin untuk 1 ksatria tingkat bijak, 2 boa aneh yang bisa menyamai ksatria surgawi dan ribuan boneka mati untuk membunuh semua ksatria manusia di sini. Saat band Tai Fantasy Sekte dan Heavens Holding Pavilion dimusnahkan secara keseluruhan, tidak ada yang meragukan ketegasan ksatria tingkat bijak dari sekte rimba belantara besar ini untuk membunuh mereka semua.
Mereka juga tidak merasa hidup mereka lebih bermartabat daripada wakil kepala 2 dari 6 sekte teratas di mata Yun Zongzi. Akibatnya, para ksatria itu berubah menjadi astir dan langsung pergi karena syok. Sebenarnya, kedua pilihan itu berarti jalan buntu bagi mereka. Jika mereka bergabung dengan Great Wilderness Sect, itu menandakan bahwa mereka akan berbalik memusuhi Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion. Namun, kekuatan Taiyi Fantasy Sekte dan Heaven's Holding Pavilion jauh lebih besar dari itu. Jumlah total ksatria tingkat bijak dari dua sekte itu jelas lebih besar dari Great Wilderness Sekte, belum lagi yang lain. Jika mereka bergabung dengan Great Wilderness Sect, itu tidak ada bedanya dengan dibunuh oleh kelompok-kelompok besar Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion. Namun, jika mereka tidak setuju, mereka hampir tidak bisa melewatinya untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau melawannya? Kita tidak bisa mengalahkannya. Jika kita ingin berduel dengannya, sebelum dia melancarkan serangan ke arah kita, kedua Boas dan boneka-boneka ini pasti sudah membunuh kita semua. Apakah Anda harus bergabung dengan Great Wilderness Sect? Tapi tidak ada bedanya, ini hanya masalah lokasi kematian. Di sini atau di luar, banyak ksatria kehilangan akal pada saat kritis. Pada saat ini, Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building telah merilis ki pertempuran mereka jika diserang oleh Yun Zongzi. Nenek moyang, kamu bilang kamu tidak akan membuatku dan rekanku malu dan bisa membuat kami pergi dari sini dengan aman dan sehat. Kamu serius? Suara Zhang Tai mulai bergema di sekitar ruang ketika jantung semua orang berdetak kencang. Menyamar menjadi tidak menyenangkan, Yun Zongzi menyaksikan Zhang Tai dengan cemberut. Tentu saja, tuan-tuan tidak pernah kembali pada kata-kata mereka. Itu bagus. Saya memiliki terlalu banyak mitra dengan saya. Ini adalah istri saya, putri Tuan Guangnan Mansion. Ini paman kedua saya. Ini De yang abadi dari surga sekte. Mereka semua adalah rekanku, kata Zhang Tai sambil menunjuk orang-orang di sisinya. Tidak masalah, mereka semua bisa pergi. Yun Zongzi berbicara dengan jujur. Terima kasih, leluhur. Zhang Tai membungkuk ke arah Yun Zongzi saat dia memicu bakat menyamar sepelenya lagi. Itu sangat jelas sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengidentifikasi bahwa dia membuat kinerja dengan Yun Zongzi. Saya punya lebih banyak. Ini adalah treasure harta karun lembah Demon Skill. Saya sudah lama ditunjuk dengan putri kecil Demon Skill Valley untuk menikahinya suatu hari. Karena itu, lembah pembunuh iblis juga kerabatku. Selain itu, kami sudah saling berkoordinasi sebelum turun. Karena itu, para murid lembah iblis pembunuh juga rekanku. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, semua murid Demon Skill Valley termasuk Celestial Treasure Flame menatap Zhang Tai dengan mata menghargai. Tak satu pun dari murid-murid lembah pembunuh setan takut mati karena mereka semua berpegang pada prinsip mencari kebenaran melalui pembunuhan. Meski begitu, mengingat kontras tajam dalam kekuatan antara kedua kekuatan, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian jika mereka hanya bergegas maju. Tentu saja, para murid lembah iblis Kill dan Celestial Treasure Flame adalah rasional karena mereka tidak ingin mati di sini tanpa alasan. Setelah mendengar bahwa Zhang Tai memperlakukan mereka sebagai mitra mereka semua berpendapat bahwa Zhang Tai benar. Itu benar-benar berguna bagi Demon Skill Valley untuk rukun dengan Zhang Tai tahun ini. Setelah melihat-lihat Celestial Treasure Flame dan para murid Demon Skill Valley, Yun Zongzi mengangguk, sekarang mereka rekanmu, mereka juga bisa pergi. Saya tidak akan membuat mereka malu.
Zhang Tai melirik Celestial Wood Building saat dia mendapati yang terakhir menatapnya dengan penuh apresiasi seolah-olah yang terakhir itu terlalu banyak bicara. Setelah Celestial Treasure Flame pergi, hanya ada satu ksatria surgawi Celestial Wood Building dari Jiang Clan di antara para penjelajah yang akan lebih kesepian dan tidak pernah bisa mengalahkan Yun Zongxi. Karena itu, mood Celestial Wood Building dapat dibayangkan. Dibandingkan dengan yang lain, Celestial Wood Building sebenarnya harus menghadapi niat yang lebih besar. Sebagai pendiri Jiang Clan, begitu Celestial Wood Building jatuh, seluruh Jiang Clan akan memburuk dan kehilangan posisinya saat ini. Ini adalah Wood Building surgawi dari Jiang Clan. Jiang Clan telah bertunangan dengan salah satu anak kakak lelaki saya, baru saja. Celestial Wood Building juga bertarung dengan boneka barusan, nenek moyang, Anda pasti sudah melihatnya. Surga ini juga pasangan saya, semoga leluhur juga bisa menjanjikan Jiang surgawi untuk pergi bersamaku. Tentu saja, Jiang Clan tidak bertunangan dengan anak Zhang Yang. Namun, Celestial Wood Building jelas tentang makna Zhang Tai. Setelah kata-kata Zhang Tai, Celestial Wood Building dengan cepat mengangguk. Ya, Jiang Clan dan Istana Jinwu sudah menjadi keluarga, kami adalah mitra, kami adalah mitra. Yun Zongxi kemudian terpaku pada Celestial Wood Building dan para ksatria Jiang lainnya di sekitar Celestial Wood Building diam-diam selama beberapa detik sementara api dingin melompat di matanya. Menyebabkan ketegangan besar pada mereka, tampaknya Yun Zongxi sudah melihat melalui trik Zhang Tai. Saat Yun Zongxi memandang mereka, dua ular yang merusak tampaknya merasakan pikirannya saat mereka berdua berbalik pada mereka dan berniat untuk menuduh mereka. Saat Yun Zongxi tidak mengekspresikan sikapnya, Celestial Wood Building dan para ksatria Jiang Clan menjadi begitu kuat. Selain ksatria Jiang, siapa lagi yang menjadi rekanmu? Yun Zongxi bertanya pada Zhang Tai dengan sedikit ketidakpuasan. Bab 1566, Elder Sangwang. Menurut perjanjian yang Zhang Tai dan ksatria tingkat bijak telah setuju, Zhang Tai akan mengatakan tidak. Saat itu, seseorang tiba-tiba terbang keluar dari lebih 10.000 ksatria menuju Zhang Tai dengan upaya penuh saat dia berseru lengkap, Tuan, dan saya Fang Sangwang. Apakah kamu tidak ingat saya? Apa yang dia lakukan? Kemunculan tiba-tiba orang ini menyebabkan Zhang Tai lupa untuk membalas Yun Zongxi. Sebagai gantinya, Zhang Tai terus mengawasi ksatria manusia aneh yang terbang ke arahnya. Semua yang lain di samping Zhang Tai terkejut ketika mereka menonton Zhang Tai dan berpikir apakah Immortal Qianji telah mengatur tahi lalat di antara mereka yang berdiri sendiri untuk mendapatkan kecerdasan latar jika terjadi keadaan darurat. Itu bukan masalah besar, hanya setelah beberapa saat, orang itu sudah tiba di depan Zhang Tai. Dia adalah ksatria besi hitam aneh yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Hanya setelah melemparkan tatapan ingin tahu pada pria itu menggunakan mata bunga teratai, Zhang Tai telah menemukan bahwa dia mengenakan topeng penyamaran, di bawahnya juga terlihat aneh. Meskipun sosoknya terlihat normal, pada kenyataannya, otot dan tulangnya tidak normal ketika Zhang Tai memandang mereka dengan serius. Zhang Tai menilai bahwa orang ini mungkin telah menerapkan metode rahasia yang mirip dengan keterampilan menyusut tulang untuk dirinya sendiri. Orang asing ini tidak memiliki ki berbahaya sementara pertempuran ki juga bisa diabaikan oleh Zhang Tai. Siapa pria itu? Zhang Tai menjadi bingung. Kamu siapa? Kurasa aku tidak mengenalmu, Zhang Tai bertanya sambil mengelus rahangnya setelah meliriknya. Kamu pasti sudah lupa tentang itu, aku Aguang.
Fan Sangwang menyeringai cemerlang saat gerakannya yang penuh gairah dan kata-kata manis membuat Bai Suxian dan Immortal De yang sedikit bergetar. Zhang Tai merasa merinding, tapi aku tidak mengenalmu. Anda pasti salah orang. Saya salah orang. Tidak, saya tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Fan Sangwang menjadi senang ketika dia langsung menangis dan menangis, berkata. Apakah Anda Immortal Qianji yang terkenal di dunia dan kepala sekte naga-naga? Sejak kepala melawan iblis di sungai Weishui, Anda selalu menjadi idola dan mercusuar seumur hidup saya. Saya merindukanmu siang dan malam dan tidak bisa menunggu untuk bergabung dengan sekte kamu suatu hari nanti. Untungnya, ketika saya akan mengatur untuk Anda, saya diberitahu bahwa Anda telah tiba di perbatasan selatan. Karena itu, saya mengikuti Anda sampai di sini. Ini impian seumur hidup saya untuk bergabung dengan Iron Dragon Sect. Selama aku bisa bergabung dengan Iron Dragon Sect, aku akan dengan senang hati bahkan menjaga gerbang gunung untukmu. Sejujurnya, setelah mengetahui apa yang telah Anda lakukan di sungai Weishui, saya sudah memperlakukan diri saya sebagai anggota sekte naga-naga. Saya sudah lama bertekad untuk melayani dan mati untuk Iron Dragon Sect. Kata-kata Fan Sangwang membuat Zhang Tai tercengang. Bahkan Immortal De Yang dan Bai Runshan merasa merinding. Menonton wajah Fan Sangwang yang berlinangan air mata dan lendir hidung. Bai Suxian yang memegang tangan Zhang Tai takut satu langkah mundur karena takut disentuh oleh air mata dan lendir hidung Fan Sangwang. Semua yang lain di samping Zhang Tai telah mengetahui bahwa pria ini benar-benar orang yang tidak tahu malu yang datang ke sini untuk kerabat pada saat kritis. Wajahnya bahkan lebih tebal daripada pertempuran pelindung ksatria surgawi. Celestial Tracer Flame mengerutkan kening saat dia memicingkan mata ke arah Fan Sangwang dengan tatapan jijik seolah-olah dia sedang melihat genangan lumpur atau sete. Mengingat penampilannya, selama Zhang Tai setuju, Celestial Tracer Flame tidak sabar untuk membunuh orang ini dengan telapak tangan sekaligus. Zhang Tai juga bertanya-tanya bagaimana menghadapi orang ini karena dia tetap diam. Melihat langsung ke mata Zhang Tai, Fan Sangwang langsung membuka topengnya, mengungkapkan wajah bengkak seperti babi. Sementara itu, kerangka dan ototnya berubah dengan suara abnormal, benar-benar mengungkapkan tampilan aslinya. Fan Sangwang mencoba yang terbaik untuk menatap Zhang Tai dengan tulus ketika dia menunjuk wajahnya yang bengkak, bertanya, "Kepala, apakah kamu ingat saya? Ini bukan pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Beberapa hari yang lalu, kami sudah saling bertemu di jalan. Pada saat itu, Anda bersama Putri Bai. Kalian berdua terbang di atas langit seperti pasangan surgawi dengan kecepatan yang cukup tinggi, membuatku takut jauh-jauh dari langit ke bumi. Saya sudah mengenali Anda pada waktu itu, mulai dari ketika saya mengikuti Anda sampai ke Gunung Central Pillar untuk mengekspresikan cintaku. Oh, pah. Fan Sangwang memuntahkan air liur selama 3 kali berturut-turut saat ia mengoreksi kata-katanya untuk mengekspresikan kata-kata saya, ketulusan. Saya tidak membayangkan bahwa saya akhirnya bisa mendapatkan kesempatan langka sampai sekarang. Zhang Tai berpikir selama beberapa detik saat dia benar-benar mengingat hal seperti itu. Ketika Bai Suxian dan Zhang Tai terbang menuju Gunung Central Pillar. Zhang Tai memang ingat bahwa seorang pria tampak sangat ketakutan dengan kecepatan tinggi mereka yang kemudian kehilangan keseimbangan dan jatuh. Mungkinkah orang ini? Erem, kamu terlihat jauh lebih gemuk. Ah, kepala. Kamu akhirnya ingat aku. Anda akhirnya ingat saya. Fan Sangwang menangis sekali lagi. Namun, kali ini, air matanya disebabkan oleh kesenangan yang luar biasa.
Perubahan ekspresinya yang cepat bahkan bisa menyamai bintang film, membuat Zhang Tai yang telah membangunkan bakat menyamarnya menjadi malu. Setelah jatuh dari langit, saya digigit binatang yang berbisa, karena itu, saya terlihat bengkak sekarang. Namun, untuk mengikuti Anda, memimpin, dan mengungkapkan ketulusan dan kekaguman saya kepada Anda, saya terus bergerak setelah Anda. Bahkan dengan risiko kehilangan nyawaku, aku masih akan tetap berpijak pada kakimu yang melambangkan kecemerlangan, belum lagi sedikit cedera. Zhang Tai berdiri cukup lama. Ketika Fan Sangwang mengucapkan kalimat terakhir, Zhang Tai akhirnya tidak tahan lagi karena dia merasa orang ini pasti aneh di antara para ksatria. Zhang Tai melirik Fan Sangwang sebelum bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan Iron Dragon Sect dan dibatasi untukku? Ya, saya tahu, saya lakukan. Fan Sangwang terus menganggukkan kepalanya seperti bagaimana seekor cewek mematuk nasi saat ia muncul meringankan beban berat. Saya lakukan bahkan jika saya hanya diminta untuk meretas kayu bakar dan memasak makanan untuk Iron Dragon Sect setiap hari. Zhang Tai mengangguk ketika dia memberitahu Yun Zongxi, selain ksatria Jiang dan ini, Elder Sangwang yang baru saja bergabung dengan Sekte Naga-Naga, aku tidak punya mitra lagi di sini. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, semua ksatria lainnya tiba-tiba menyadari bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk meniru Fan Sangwang. Bab 1567, Baik dan Jahat. Sekarang setelah kamu dan rekanmu ada di sini, kamu bisa pergi. Adapun sisanya, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Yun Zongxi berkata dari kejauhan sambil menunjuk kelopak bunga lotus yang menggantung ke bawah. Kelopak-kelopak kemudian secara bertahap terbuka, mengungkapkan salah satu pintu masuk sementara semua pintu masuk seperti benang sari lainnya masih ditutup. Kamu bisa pergi dari terowongan ini. Ketika Anda mencapai lantai pertama Dongtian, Anda akan melihat pintu keluar terbuka untuk Anda juga. Cepat, pergi dari sini dan jangan kembali. Setelah mendengar kata-kata Yun Zongxi dan menyaksikan satu-satunya jalan keluar, lebih dari 10.000 ksatria merasa dingin sekaligus ketika mereka merasa menjadi anjing yang harus dikalahkan dengan pintu tertutup. Jika Immortal Qianji dan dua Celestials of Demon Skill Valley dan Jiang Clan ada di saat ini, yang tersisa mungkin masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Namun, setelah Zhang Tai, perwakilan Mansion Lord Guangnan, pusat kekuatan lembah pembunuh iblis dan Jiang Clan pergi dari sini, level tertinggi dari sisanya hanyalah ksatria bayangan. Karena itu, mereka semua kecewa dalam hal ini, hanya ketika mereka putus asa barulah mereka menyadari kebesaran Fan Sangwang. Kemampuan Fan Sangwang untuk mengambil kesempatan dan membuat keputusan untuk bergabung dengan Iron Dragon Sect tanpa malu-malu dalam sepersekian detik tidak dapat ditandingi oleh rakyat jelata. Pada saat ini, Zhang Tai tidak membuang waktu lagi. Setelah Zhang Tai melirik orang-orang di sisinya, semua ksatria di sekitarnya mulai terbang menuju satu-satunya jalan keluar di kubah, termasuk ksatria bayangan barbar Serila. Melihat mereka pergi dari sini, yang lain menjadi gelisah, pintu keluar muncul kembali, Immortal Qianji dan rekan-rekannya akan pergi dari sini, mari kita tindak lanjuti. Jika kita bisa bergegas keluar dari sana, kita akan selamat. Betul, kenapa hanya Immortal Qianji yang bisa keluar dari sini? Kita harus pergi juga, ayo bergegas keluar. Bahkan ksatria tingkat bijak tidak bisa menghalangi kita, ayo bergegas maju. Seseorang di antara lebih dari 10.000 ksatria juga ingin mengikuti kelompok Zhang Tai. Saat mereka mencemooh dan merangsang untuk mendesak semua yang lain untuk bergegas keluar dari sini bersama mereka.
Kamu mencari kematian? Yun Zongzi mencibir ketika dia memukul keluar, meledak tubuh seorang ksatria berkeping-keping lebih dari ribuan meter jauhnya. Saat Yun Zongzi melancarkan serangannya, dua boas perusak di sampingnya juga menuduh mereka, mengubah beberapa pemimpin pemberontak menjadi abu. Seorang ksatria tingkat bijak dan dua boas perusak yang bisa menyamai ksatria surgawi benar-benar Holokeus satu sisi yang menghadapi beberapa ksatria, yang level tertinggi hanya ksatria bayangan. Akibatnya, belasan orang yang mengalami masalah segera terbunuh. Semua boneka telah hidup kembali sambil menembaki para ksatria yang gelisah itu. Menyaksikan seseorang melompat dari lebih dari 10.000 ksatria pada saat ini. Zhang Tai hanya menghela nafas di dalam, ketika itu adalah bencana alam, itu masih bisa dimaafkan, jika seseorang ingin menemukan masalah, itu tidak bisa dimaafkan. Zhang Tai dan Yun Zongzi sudah lama memprediksi situasi ini. Meskipun Zhang Tai dan Yun Zongzi baru saja tampil, Yun Zongzi masih membunuh para pemberontak itu tanpa ampun. Mereka yang berani melompat pada saat ini pantas mati. Orang-orang itu tahu bahwa semua yang ada di Dongtian ini berada di bawah kendali Yun Zongzi dan Yun Zongzi dapat menutup pintu keluar kapanpun dia mau. Ketika mereka melihat Zhang Tai pergi dari sini, orang-orang itu juga mendesak untuk pergi dari sini. Apa maksud mereka? Sejujurnya, mereka ingin Zhang Tai mati bersama mereka. Jika Yun Zongzi marah atau tidak bisa mengendalikan situasi saat ini, selama dia menutup pintu keluar, kelompok Zhang Tai juga tidak bisa pergi dari sini. Pada saat itu, Zhang Tai dan para ksatria surgawi lainnya harus menyelamatkan mereka dari sana atau mati bersama mereka. Selama Yun Zongzi menjadi ragu-ragu, mereka akan dapat bergaul dengan kelompok Zhang Tai dan melarikan diri dari sini. Itu adalah sisi paling gelap dari orang-orang dalam dilema. Jika aku tidak bisa bertahan, kamu juga akan mati. Dengan kata lain, kamu harus membawaku ketika kamu melarikan diri. Tidak setiap dari 10.000 ksatria memiliki garis bawah mereka. Selalu ada beberapa sampah dan sampah. Dalam hal ini, para ksatria suram dan jahat itu pasti akan melompat keluar. Zhang Tai dan Yun Zongzi telah mencapai kesepakatan untuk menangani situasi ini di skrip. Ksatria-ksatria seperti itu pasti sampah dan bangsal. Bahkan jika mereka bisa pergi dari sini, mereka mungkin tidak melakukan hal-hal baik. Mereka juga tidak akan menghargai Zhang Tai. Karena itu, Zhang Tai dan Yun Zongzi lebih suka meminta mereka mencari kematian pada saat ini. Mereka yang melompat paling tinggi, berseru paling keras adalah yang paling muram dan harus dibunuh. Dengan membunuh orang-orang seperti itu, mereka sebenarnya menyelesaikan orang jahat untuk dunia manusia. Omong-omong, kinerja mereka akan tampak lebih jelas. Zhang Tai tidak merasa bersalah tentang perbuatan Yun Zongzi, Sete. Memperhatikan situasi di belakangnya, Celestial Tracer Flash of Demon Skill Valley langsung melepaskan niat membunuh saat matanya berubah berdarah. Dia pasti tidak mengeluh pada Yun Zongzi, sebagai gantinya, dia bersumpah para ksatria yang menemukan masalah saat Celestial Tracer Flame memahami niat orang-orang itu segera. Betapa jahatnya mereka. Immortal Deyang melemparkan pandangan ke belakang saat dia menghela nafas. Mari kita bicarakan nanti ketika kita pergi dari sini. Zhang Tai berkata dengan suara teredam saat dia mendekati pintu keluar di depan yang lain dengan cepat dengan hanya melirik ke belakang. Di belakang mereka, dua boas perusak memberikan curahan untuk ketidakpuasan mereka sambil menghancurkan semua ksatria jahat yang mencoba mengikuti mereka menjadi abu dan buangan es. Yun Zongzi sama sekali tidak bersimpati pada orang jahat ini. Dengan beberapa kilatan di udara,
beberapa ksatria yang berseru paling keras sudah terbunuh olehnya. Apa yang paling menghibur Zhang Tai adalah bahwa lebih banyak ksatria tidak bingung oleh minoritas karena mereka sadar tentang hasil dari kekacauan. Beberapa ksatria bahkan meraung dengan marah, "Jangan bergerak, Immortal Qianji telah mencoba yang terbaik." Di lantai pertama Dong Tian, dia membantu 4 orang bijak yang aneh. Dia baru saja menghentikan pembantaian dan telah menyelamatkan banyak orang. Dia berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin ksatria. Jika kita membuat masalah sekarang, bahkan Immortal Qianji tidak bisa pergi dari sini. Kami hanya bisa menyebabkan Qianji abadi mati bersama kami. Apakah kita ksatria dari negara Taixia hanya kelinci tanpa rasa takut dan tidak saleh? Ayah ini tidak pernah takut dipenggal kepalanya karena itu hanya berupa ketakutan dalam bentuk mangkuk. Siapa yang berani dipindahkan? Ayah ini Zuo Fei yang akan memenggal kepalamu dulu. Ya, kita harus menjadi pria sejati bahkan jika kita mati. Baik, sebelum kelompok Immortal Qianji pergi dari sini, siapapun yang berani bergerak harus melewati kita terlebih dahulu. Kami berutang abadi Qianji untuk itu. Kita harus menjadi lelaki sejati dari negara Taixia. Lebih banyak ksatria menanggapi panggilan mereka sementara mereka yang berniat untuk membangkitkan masalah tenggelam dalam kerumunan yang marah sebelum Yun Zongxi melancarkan serangannya. Bab 1568, Kembalinya Zhang Tai. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai dan rekan-rekannya telah tiba di pintu keluar di kubah. Zhang Tai dan Bai Suxian masuk lebih dulu, diikuti oleh banyak orang. Pada saat itu, banyak orang akhirnya menghela napas lega. Namun, ketika Zhang Tai memasuki pintu keluar, dia melepaskan tangan Bai Suxian dengan satu pukulan. Mengambang di langit, dia memberitahu Bai Suxian dengan sungguh-sungguh, "Kamu dan yang lain pergi duluan dari sini, saya akan segera pergi juga." Menonton keraguan-raguan Zhang Tai, Bai Suxian dan yang lainnya berhenti. "Ah, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Bai Suxian. "Aku ingin kembali," kata Zhang Tai dengan tenang setelah melirik semua orang. "Kembali?" Tanggapan Zhang Tai mengejutkan semua orang. "Benar, aku ingin kembali. Jika tidak, sisanya akan menghadapi risiko besar, yang dapat menimbulkan kekacauan besar di seluruh negeri di masa depan." Pada saat itu, roh-roh jahat dapat mengambil kesempatan untuk membawa kita masalah. Oleh karena itu, saya harus kembali dan menghentikannya. Sekarang setelah pertunjukan, Zhang Tai tidak dapat merusaknya. Dia kemudian menambahkan dengan serius, "Jika saya kembali, sisanya mungkin bisa bertahan hidup." "Aku akan kembali bersamamu," Bai Suxian berkata bersamaan. Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building kemudian saling bertukar pandang. Setelah keheningan singkat, Celestial Treasure Flame membuka mulutnya dengan tegas, "Aku juga akan kembali bersamamu." "Aku bisa membantumu." Celestial Treasure Flame mengangguk juga. Hati orang-orang dapat dinilai pada saat-saat kritis. Sangat hebat bagi dua ksatria surgawi untuk menghadapi kesulitan atau mundur bersama dengan Zhang Tai dalam kasus ini. Mereka hampir berkorban untuk Zhang Tai. Ini terutama karena adat istiadat, kepribadian, dan kemampuan hebat Zhang Tai. Tidak diragukan lagi, Zhang Tai telah mendapatkan kepercayaan dan bantuan semua orang dalam situasi ini. Zhang Tai dengan paksa menjepit tangan Bai Suxian dan melemparkan pandangan ke arah Bai Suxian, sebelum memberitahu yang lain di terowongan, "Terima kasih atas kebaikanmu, dua surga. Tapi aku tidak akan kembali untuk bertarung dengan Knight tingkat bijak itu. Jika Anda kembali, situasinya akan menjadi lebih buruk dan tidak terkendali. Anda sebaiknya membawa yang lain keluar dari sini dulu. Saya memiliki metode untuk melindungi diri saya sendiri.
ksatria tingkat bijak itu tidak bisa membahayakanku. Saya baik-baik saja di sungai Weishui setelah terluka oleh petir nirwana, belum lagi situasi ini. Jika saya gagal, saya akan bertemu dengan Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai dan merasakan keyakinannya yang menentukan. Tidak ada orang lain yang berbicara lagi memberikan reputasi besar dan eksploitasi militer yang luar biasa, abadi, Anda bisa memberitahu orang itu. Jika dia berani menyakitimu, Demon Skill Valley akan benar-benar bertarung sampai mati. Ketika saya kembali, saya akan meminta para elder di lembah kami untuk membalas dendam untuk Anda. Surgawi-surgawi berjanji pada Zhang Tai dengan sungguh-sungguh sebelum pergi. Bai Runshan menggertakkan giginya saat dia mengeluarkan pisau batu giok berwarna hijau cerah dari peralatan teleportasi portabelnya dan menyerahkannya ke Zhang Tai, dengan mengatakan, "Ini adalah tanda dari rumah Tuan Guangnan di perbatasan selatan. Semua orang di perbatasan selatan jelas akan hal itu. Saat membutuhkan, Anda bisa mempresentasikannya. Jika orang itu berani melukaimu, dia akan menjadi musuh istana Tuan Guangnan." Immortal Deyang juga menghela nafas saat dia mengeluarkan token diagram 8 tan dan memberikannya kepada Zhang Tai. Mengatakan, ini adalah token dari Sekte Keberuntungan Surgawi. Siapapun yang memilikinya akan dilindungi oleh Heaven's Fortune Sect. Anda bisa mempresentasikannya jika perlu untuk menakuti orang itu. Jika abadi membutuhkan saya nanti, Jiang Clan akan melakukan hal yang sama seperti yang lain lakukan. Celestial Wood Building mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sungguh-sungguh juga, terima kasih banyak. Kata Zhang Tai sambil menangkupkan tangan ke arah yang lain setelah mengambil token dari Bai Runshan dan Immortal Deyang dan menyimpannya di peralatan ruang angkasa portabel miliknya sendiri. Sebaiknya kau pergi dari sini secepatnya mungkin. Tidak peduli apa, aku akan keluar hidup-hidup untuk bertemu denganmu. Karena para ksatria semuanya berterus terang, setelah kegigihan Zhang Tai menaklukkan para kepala sekte teratas. Terutama Bai Suxian, yang lainnya pergi ke sana setelah mencapai kesepakatan singkat dengan Zhang Tai tentang lokasi konvergensi. Sebaliknya, Zhang Tai kembali. Pada saat ini, karena Zhang Tai tidak bisa kita dalam pertempuran ki dan energi spiritualnya, dia hanya bisa mengandalkan garis keturunan Liesi yang dia bangun untuk terbang. Liesi adalah salah satu orang bijak di zaman kuno di negara Taixia. Kisah bagaimana Liesi terbang oleh angin telah menyebar ke seluruh negeri selama ribuan tahun. Kehebatan garis keturunan Liesi adalah seseorang dapat melayang dan terbang di udara tanpa kekuatan eksternal selama diaktifkan. Menurut catatan sebuah buku kuno di negara Taixia, Liesi terbang oleh angin oleh energi spiritualnya tanpa kekuatan eksternal. Hanya orang bijak yang bisa melakukannya. Keadaan Liesi terbang oleh angin mirip dengan kondisi penerbangan para ksatria. Namun, kecepatannya tidak secepat kecepatan ksatria. Itu adalah kondisi penerbangan yang aneh dengan mengaktifkan garis keturunan Liesi, menjadi berbeda dari burung, mengendarai pesawat, atau ksatria yang terbang dengan cakra mereka yang berlari. Keadaan ini adalah sebagai berikut seperti yang dijelaskan Liesi Ki terbang melintasi seluruh tubuh seseorang. Setelah itu, mata seseorang seperti telinga seseorang, telinga seperti hidung, hidung seperti mulut, orang akan fokus pada satu titik dan melupakan sosok fisiknya. Seseorang tidak akan merasa bergantung pada apapun karena dia akan merasa menginjak kekosongan dan bergerak oleh angin seperti kayu kering, dedaunan atau cangkang. Tidak pasti apakah seseorang terbang oleh angin atau angin sedang terbang oleh orang itu. Begitulah keadaan bebas. Zhang Tai merasa larut dalam kehampaan,
saat dia memikirkannya, dia akan bergerak maju. Hampir saat Zhang Tai kembali, Yun Zongxi dan yang lainnya telah menemukan Zhang Tai di lantai 2 Dongtian. Tentu saja, dalam kasus ini, meskipun Zhang Tai terbang dengan kecepatan rendah, tidak ada yang peduli. Ketika Zhang Tai kembali, kekacauan baru saja ditekan selama proses itu. Sekitar 100 orang yang ingin bergaul dengan kelompok Zhang Tai dibunuh oleh Yun Zongxi dan 2 boa perusak dengan cara yang luar biasa. Bau darah di udara belum sepenuhnya menyebar. Suasana di ruang itu sekuat kawat baja sementara pengingat siap untuk duel. Immortal Qianji, mengapa kamu kembali? Yun Zongxi bertanya pada Zhang Tai dengan cemberut, matanya berbinar-binar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa datang dan pergi dengan santai? Dekat setelah kata-kata Yun Zongxi, kelopak bunga lotus besar di kubah telah menutup lagi. Akibatnya, bahkan Zhang Tai bisa pergi dari sini. Menyaksikan kemunculan Zhang Tai, banyak ksatria yang sudah putus asa mengungkapkan cahaya mata yang penuh harapan lagi. Pada saat ini, banyak lampu mata penuh harapan terpaku pada Zhang Tai. Dengan tangan di belakang, Zhang Tai tiba bebas seperti angin dengan tenang dengan tatapan penuh kasih. Terlepas dari perbuatan keji, kejam dan menakutkan dari sekte fantasi Taixia dan surga memegang paviliun di sekte rimba besar, itu hanyalah balas dendam antara 3 sekte teratas. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nenek moyang, kita tidak perlu melibatkan begitu banyak ksatria tak berdosa yang terlibat dalam konflik dan perang di antara sekte-sekte top. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, kejahatan yang Tai Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion bergabung dalam pemusnahan sekte Wilderness besar telah terungkap ke publik. Bab 1569, Taruhan Besar. Sekarang orang-orang ini berani menyusup ke dalam Dongtian Great Wilderness Sekte demi kelangkaan kita. Jangan salahkan aku untuk masalah, kata Yun Zongxi dengan dingin sambil penuh niat membunuh saat nadanya terdengar agak marah. Selain itu, tidak ada alasan dan keadilan absolut di dunia sekuler. Jika ada, sekte Wilderness besar yang tidak bermaksud bersaing dengan pasukan top lainnya tidak akan pernah menderita bencana seperti itu sementara banyak orang terbunuh dengan menyedihkan. Siapa yang akan berbicara untuk sekte gurun besar? Dalam hal ini, karena saya dapat menentukan apakah mereka masih hidup atau tidak, kata-kata saya adalah aturan baku. Jika ada yang tidak setuju dengan saya, Anda bisa melawan saya. Mendongak, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam seperti utusan yang benar. Sekarang leluhur sudah mengatakan itu. Saya harus berdebat tentang aturan dengan leluhur? Apa? Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya tidak akan membuat Anda malu. Tetapi apakah Anda ingin melawan saya? Yun Zongxi menyaksikan Zhang Tai saat ia melepaskan niat bertarungnya. Kedua boa destruktif di kejauhan berbalik dan mulai mengacungkan cakar mereka dan mengekspos taring panjang mereka ke arah Zhang Tai dengan satu pukulan. Aku tidak ingin berkelahi denganmu, leluhur. Namun, untuk mencegah leluhur dari membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah, saya khawatir bahwa saya harus menyaksikan kerajaan tingkat bijak Anda. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua ksatria terkejut karena mereka terlalu banyak bergerak di dalam. Hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa kemampuanmu sebagai dominator divine terkenal di dunia. Tidak buruk bagi saya untuk mencobanya hari ini. Yun Zongxi tertawa. Setelah itu, dia mencadangkan senyumnya sambil berkata jauh. Apakah kamu ingin menukar hidup lebih dari 10.000 ksatria di sini dengan kemampuanmu sendiri? Itu terlalu naif. Pada saat ini, semua yang ada di sini berada di bawah kendali saya.
Jika saya tidak membuka terowongan, lebih dari 90% orang di sini akan mati kelaparan dalam 1 bulan, bahkan ksatria tingkat bijak tidak bisa pergi dari sini tanpa pesanan saya. Anda sudah berada di bawah kendali saya, mengapa Anda begitu percaya diri untuk melawan saya dalam kasus ini? Kamu benar, leluhur. Jika demikian, leluhur, berani Anda bertaruh dengan saya? Taruhan apa? Aku akan menukar diriku dengan nyawa mereka. Jika saya gagal tantangan saya akan bergabung dengan Great Wilderness Sect dan mengikuti pesanan Anda. Nenek moyang juga bisa berurusan dengan mereka seperti yang Anda mau. Tetapi jika saya menang, leluhur, tolong biarkan mereka pergi jika mereka terlibat dengan dendam antara sekte Wilderness besar dan sekte lainnya. Bagaimana menurutmu, leluhur? Jika Anda kalah, Anda akan bergabung dengan Great Wilderness Sect. Mata Yun Zongxi berkedip seolah dia tersentuh oleh proposal Zhang Tai. Benar, kata Zhang Tai terus terang, sekarang ini taruhan, mengapa tidak membuatnya menjadi besar? Kata Yun Zongxi dan menatap langsung ke mata Zhang Tai ketika dia menambahkan. Dikatakan bahwa Istana Jinwu mengendalikan resep minyak berapi dan obat serbaguna, keuntungannya dari yang peringkat pertama di dunia. Selain itu, Istana Jinwu juga memiliki tanah karunia puluhan juta mil persegi. Bagaimana kalau bergabung dengan Great Wilderness Sect bersama dengan resep minyak berapi-api dan obat serbaguna serta tanah karunia Anda jika Anda kalah? Dengan cara ini, Great Wilderness Sekte akan meremajakan dan berada pada pijakan yang sama dengan sekte top lainnya lagi. Beraninya kamu? Hahaha, leluhur, kau benar-benar ambisius. Zhang Tai juga tertawa ketika dia menambahkan, leluhur. Kau juga tahu bahwa keuntungan dari minyak yang berapi-api dan obat-obatan serba guna menempati urutan pertama di seluruh dunia. Selain bergabung dengan Great Wilderness Sect, saya juga harus menyerahkan resep minyak berapi-api dan obat serbaguna Istana Jinwu kepada Anda. Nenek moyang, Anda tahu bahwa minyak berapi-api dan obat serbaguna adalah fondasi Istana Jinwu. Selain saya, Istana Jinwu juga mencakup kakak lelaki saya dan orang tua saya. Jika saya mengambil dasar Istana Jinwu sebagai taruhan, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang tua dan kakak lelaki saya jika saya kehilangan itu? Saya tidak mirip dengan para ksatria ini. Saya hanya ingin menyelamatkan mereka demi kebenaran dan mempertahankan sedikit aura bagi negara dan manusia. Saya juga tidak ingin mengatakan ada yang terbunuh di sini dengan polos. Nenek moyang, apakah Anda pikir saya seorang idiot atau bahwa seorang pria yang cerdas dapat diintimidasi dengan santai? Zhang Tai tidak setuju dengan Yun Zongxi sekaligus, sebaliknya. Dia menyangkal Yun Zongxi dengan benar dan sungguh-sungguh yang muncul kembali dan bisa lebih baik memindahkan pengingat. Dalam hal ini, jika Zhang Tai langsung setuju untuk mengambil Istana Jinwu sebagai taruhan dan menyamar sebagai orang suci, itu akan terlalu berlebihan dan akan memberinya efek sebaliknya. Penolakan Zhang Tai terasa lebih masuk akal dan lebih menyentuh. Di dalam hati para ksatria itu, Immortal Qianji adalah pria tangguh nomor 1 di seluruh negara Taixia. Sekarang aku setuju bertaruh denganmu, tentu saja, saya akan membuat Anda diyakinkan. Saat Anda menggunakan minyak berapi dan obat serbaguna sebagai taruhan, saya juga akan mengambil yang lain sebagai taruhan. Jika Anda menang, kelangkaan teratas di Dongtian Great Sekte Wilderness dan Sekte Wilderness besar ini secara keseluruhan akan menjadi milik Anda. Saya akan menyerahkan kekuatan pengendali dan kelangkaan di pusat kendali kepada Anda.
Semua harta di lantai ini dan semua yang lain di bawah ini dan yang dikumpulkan oleh Great Wilderness Sekte di perbatasan selatan akan ditentukan oleh Anda. Termasuk lebih dari 20 menara waktu di Dongtian ini. Apa yang Anda pikirkan tentang taruhan saya? Setelah mendengar kata-kata Yun Zongzi, semua ksatria yang melihat menelan ludah mereka saat mereka menatap dan bahkan berani bernafas dengan lancar. Taruhan seperti itu benar-benar membuat orang marah. Seluruh Dongtian, lebih dari 20 menara waktu dan harta dan kelangkaan Great Wilderness Sect. Itu tadi menakjubkan. Nenek moyang, oleh kelangkaan atas sekte wilderness besar yang Anda maksud adalah sutra wilderness besar? Tidak. Aku tidak akan memberimu sutra hutan rimba yang besar. Yun Zongzi berkata sambil menunjuk boa emas dan boa perak, melanjutkan, yang paling langka dari sekte wilderness besar adalah mereka. Mereka adalah spesies dari zaman purba, ular perusak seperti disebut di perbatasan selatan. Mereka adalah penguasa di antara gunung-gunung yang menakjubkan di perbatasan selatan, satu-satunya yang sejenis di antara manusia. Masing-masing dari mereka bisa menyamai ksatria surgawi dalam kekuatan pertempuran. Jika kamu menang, aku akan memberi mereka hadiah untukmu bersama semua yang lain dari Dongtian ini. Kata-kata Yun Zongzi mengungkapkan berita palsu Great Wilderness Sutra ada bersamanya. Dia tidak akan memberikan sutra rimba besar kepada Zhang Tai. Oleh karena itu, tidak ada yang akan meragukan bahwa Zhang Tai memiliki sutra rimba besar. Zhang Tai menatap kedua boas cukup lama seolah-olah dia agak tersentuh. Kedua boas ini terlalu kuat dan aneh. Jika mereka bisa melayani saya, tentu saja, itu seperti bagaimana seekor harimau mendapat sayap. Tapi bagaimana saya bisa mengendalikan mereka? Jika kamu menang, tentu saja, aku bisa membiarkan mereka mengidentifikasi kamu sebagai pemilik mereka. Nenek moyang, bagaimana dengan detail duel kita? Zhang Tai merendahkan suaranya seolah-olah dia telah membuat keputusan. Itu mudah. Saya akan mengandung 2 boas perusak ke dalam dunia saya. Selama Anda bisa menahan serangan umum dari saya dan 2 boas di wilayah saya dengan kemampuan Anda sebagai dominator divine dan bisa keluar hidup-hidup, Anda akan menjadi pemenang. Bab 1570, dalam alam tingkat sage. Selama aku bisa menahan serangan leluhur dan 2 boas perusak dan menghancurkan wilayahmu, aku akan menjadi pemenang dan kau akan membiarkan orang-orang ini pergi dari sini dengan selamat dan sehat. Selain itu, Anda harus menyerahkan Dongtian Great Wilderness Sekte ini dan 2 boas perusak kepada saya. Benar, sebaliknya, kita akan menetapkan suatu hari sebagai batas waktu. Jika Anda tidak dapat menghancurkan wilayah saya dalam waktu 24 jam, saya akan menjadi pemenang dan Anda harus bergabung dengan Sekte Hutan Rimba. Selain itu, minyak berapi dan obat serbaguna Istana Jinwu akan menjadi milik Sekte Wilderness Besar. Apa kamu setuju? Haha, leluhur, Anda tahu bahwa saya tidak pernah kehilangan taruhan bahkan dengan Raja Jurang Iblis. Kata Zhang Tai dengan penuh minat, aku berbeda dari dia. Jika Anda cukup berani, Anda bisa bertaruh dengan saya. Jika kamu menang, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Baik, itu kesepakatannya. Zhang Tai memandang sekeliling dengan sikap heroik saat dia menambahkan. Mari kita ksatria lain saat ini sebagai saksi kita. Mari kita lihat apakah saya dapat menghancurkan dunia leluhur atau leluhur dapat memenangkan segalanya dan meremajakan Sekte Wilderness Besar dalam 1 hari. Baik. Sebaliknya, kali ini, tidak termasuk Celestial Reflecting Moons dari Kyonglo Pavilion, Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion masing-masing kehilangan lebih dari 100 ksatria.
Setelah dia mengaktifkan Rana Sage level, dua boas perusak langsung memasuki kerajaannya, diikuti oleh Zhang Tai. Alih-alih memasuki Rana sendiri secara perlahan, Zhang Tai sebenarnya dibawa oleh perluasan Rana. Dalam sekejap mata, Zhang Tai, Yun Zongxi dan dua boas perusak sudah menghilang. Di dalam Dongtian, hanya ada ranah besar seluas 600 mil persegi berbentuk bola hijau. Lebih dari 10.000 ksatria sedang menatap ksatria tingkat bijak misterius di satu sisi saat mereka menahan napas, menunggu hasil dari duel antara Zhang Tai dan Yun Zongxi. Ini adalah perbuatan yang paling murah hati, benar, paling bijaksana, dan paling berani. Mulai sekarang, saya hanya mengagumi Immortal Qianji di seluruh negara Taixia. Seorang ksatria begitu senang saat dia berkata dengan air mata, 5 orang saleh kami di Gunung Kilian belum menerima bantuan besar dari yang lain. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Immortal Qianji ingin menyelamatkan kita dengan risiko hidupnya di perbatasan selatan. Mulai sekarang, Immortal Qianji akan menjadi dermawan besar dari semua orang barbar di antara banyak gunung di perbatasan selatan. Sekelompok ksatria barbar berseru karena kegembiraan. Beberapa ksatria lain tidak berbicara karena mereka hanya melihat-lihat keluar. Namun, sebelum mereka bergerak, boneka-boneka itu menjadi hidup ketika mereka mengelilingi semua ksatria manusia di udara. Siapapun yang berani menembus perbatasan akan menerima serangan tanpa akhir dari boneka-boneka itu sekaligus. Tidak peduli apa, jika orang mati-mati untuk kita di sini, kita akan bertarung dengan orang itu sampai mati. Ya, bertarung sampai mati, abadi selalu disukai oleh Lord. Dia bahkan bisa selamat dari perang skala besar di Sungai Weishui. Dia pasti akan aman kali ini juga, tapi itu ksatria 1 tingkat bijak dan 2 binatang buas tingkat surgawi. Setelah mendengar itu, banyak orang di antara 10.000 ksatria aneh terlihat sedikit khawatir, meskipun eksploitasi militer Zhang Tai di Sungai Weishui terkenal di dunia. Semua orang tahu bahwa Zhang Tai tidak bertarung langsung dengan Raja Abis meskipun dia dapat membunuh seorang ksatria surgawi dengan memukulnya dengan tongkat sebanyak 9 kali. Dalam hal ini, mereka tidak yakin yang mana yang lebih besar, Zhang Tai atau Yun Zongxi. Tirai lampu hijau menghalangi penglihatan mereka. Kecuali ada yang memiliki mata bunga lotus, tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang terjadi di alam tingkat bijak bahkan ksatria tingkat bijak. Padahal, jika seseorang bisa melihat melalui dunia, dia pasti sangat terkejut. Ah, betapa dunia Sage level. Zhang Tai membuka matanya lebar-lebar seperti nenek Liu yang memasuki Daguan Yuan, rumah resmi Jia Mansion, salah satu dari 4 rumah besar teratas dalam kisah A Dream of Red Mansions. Untuk yang pertama waktu, dia hanya melihat sekeliling karena penasaran. Zhang Tai hampir tidak mengakhiri kinerja dan memasuki ksatria tingkat bijak ketika dia menghela napas lega dan became santai. Itu seperti dunia lain di dunia ini. Setelah memasuki dunia ini, Zhang Tai merasa itu sangat berbeda dari yang di luar menggunakan mata bunga lotusnya. Ketika Zhang Tai melihatnya dari luar, Zhang Tai menemukan wilayah ini penuh dengan rentang bergelombang seperti dunia lain. Setelah memasukinya, meskipun semuanya tetap tidak berubah seperti yang dilihatnya di luar. Rentang dan lanskap bergelombang menjadi lebih fantastis karena semuanya terlihat benar atau salah sementara hutan dan sungai tampak benar-benar nyata. Namun, Zhang Tai sadar bahwa itu tidak nyata. Sebaliknya, itu adalah dunia Sage level. Segala sesuatu di depan matanya memiliki 4 elemen, yang sepenuhnya terdiri dari 4 elemen, bumi, air, angin, dan api sesuai aturan tertentu.
dunia ini penuh dengan perubahan dan niat membunuh. Namun, itu tampaknya kurang sesuatu dibandingkan dengan dunia nyata. Yun Zongxi menemani Zhang Tai saat dia mulai mengamati Zhang Tai dengan penglihatan aneh. Tak satu pun dari mereka meluncurkan serangan apapun, sebaliknya, mereka mengambil ranah tingkat bijak ini sebagai taman ketika mereka mulai berkeliaran dan mengobrol di dalam. Kenapa kamu mengawasiku dengan cara ini? Het, kecerdasanmu benar-benar di luar imajinasiku. Selain itu, tampaknya Anda sedikit berbeda dari itu dalam gosip. Komentar Yun Zongxi dengan tenang. Haha, kamu juga pintar. Beberapa gosip tidak nyata. Jangan mengindahkan mereka. Zhang Tai tertawa ketika dia berkomentar, kamu juga punya kinerja yang bagus. Baru saja, aku hanya terus-menerus mengingatkan diriku sendiri bahwa semua yang ada di depanku adalah nyata. Pada saat ini, dua boas perusak terbang ke sana dan berkeliaran di sekitar mereka seperti dua kucing jinak tanpa niat membunuh. Oh, bisakah kamu membuat tempat ini sedikit lebih berawan dan misterius kalau orang luar melihat apa yang kita lakukan di dalam? Yun Zongxi sedikit mengerutkan kening ketika dia berkata, selain mereka yang ada di alam bijak, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Zhang Tai lalu menghela nafas dalam. Di dunia ini, bahkan ksatria tingkat bijak tidak bisa membayangkan tentang beberapa hal. Selain itu, apa yang disebut pembangkit tenaga listrik selalu memiliki pola pikir dan kesombongan yang tetap. Ini mungkin kelemahan fatal banyak pembangkit tenaga listrik. Oh, menurutmu begitu? Zhang Tai menggosok hidungnya, berkata, namun, bagaimana kamu menginjak Cloud Dragon surgawi hingga mati dalam bentuk kera raksasa benar-benar menakutkan. Tidak lama setelah Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, Yun Zongxi menatap matanya ketika dia melihat Zhang Tai seolah-olah Zhang Tai adalah hantu. Menurut pengalaman Yun Zongxi, Zhang Tai tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam wilayahnya sama sekali dari luar.